Di balik sebungkus Indomie yang sering kita santap, tersimpan kisah yang akan mengungkap rahasia orang terkaya di Indonesia. Sosok yang disebut mampu mengontrol ekonomi Indonesia dari balik bayangan. Dari seorang buruh miskin, menjadi pemilik kekayaan ratusan triliun rupiah. Dan kita akan membukanya dari satu nama, yaitu Anthony Salim, bos Indomie. Seorang taipan dari kelompok yang dijuluki Sembilan Naga. Kita mundur ke tahun gelap saat Indonesia dihantam krisis besar tahun 98. Saat itu Indonesia dibantu oleh dana talangan dari IMF senilai 43 miliar dolar. Namun mereka memberi syarat Indonesia harus mengakhiri kronisme. Dan itu berarti serangan langsung kepada konglomerat-konglomerat seperti Anthony Salim hingga nasibnya berada di ujung tanduk. Di tengah badai itu, Anthony duduk berhadapan dengan para elit global raksasa keuangan dunia, Lehman Brothers, JP Morgan. Menurut Wall Street Journal, Anthony berkata, "Jika kalian ingin membunuh kami, silakan. Tetapi kalian akan kehilangan 100.000 pekerjaan." Kata-kata itu mengubah segalanya. IMF memutuskan grup Salim tidak bisa dianggap enteng dan tidak boleh tumbang. Lalu yang paling tak terduga tentang skandal pagar laut. Proyek kawasan Pantai Indah Kapuk II, proyek senilai 65 triliun rupiah ini heboh pada bulan Februari tahun 2025. Menurut seorang ahli hukum sekaligus advokat yang tulisannya diterbitkan oleh jurnal Jakarta1.com, ia mengungkapkan, skandal ini jelas melanggar hukum, penuh tanda tanya, namun tetap berdiri tegak. Alasannya sederhana, karena Anthony Salim pasang badan. Tapi, siapa sebenarnya pria ini? Anthony Salim adalah pemimpin grup Salim generasi kedua, sebuah konglomerasi atau kerajaan bisnis yang sudah ada dan berjaya di masa Orde Baru Presiden Soeharto, namun harus tumbang saat krisis 98 dan mampu bangkit kembali dengan lebih kuat. Hingga Anthony pernah dijuluki eksekutif bermesin Ferrari oleh jurnalis pada tahun 2005 karena kebangkitan yang sangat cepat. Semua merek dengan label Indo nyaris miliknya. Dari Indomie yang masuk dalam daftar 10 merek paling digemari di dunia, menjangkau lebih dari 100 negara, hingga Indomaret yang kini punya lebih dari 23.000 gerai. Kekayaan Anthony Salim sendiri saat ini, menurut Bloomberg Index, sekitar 223 triliun rupiah, peringkat 6 terkaya Indonesia. Tapi banyak pihak yang percaya, kekayaannya lebih fantastis daripada itu. Bahkan ada yang menyebut jumlahnya bisa lebih dari 2.000 triliun rupiah. Karena banyak bisnisnya yang tidak diketahui dan tak tercatat dalam daftar kekayaan. Ia pintar bermain di balik bayangan, menggunakan perusahaan cangkang atau bermain dengan nama perusahaan lain. Kelompok Salim punya cengkeraman di hampir semua sektor, pangan, teknologi data center, tambang, properti, otomotif, energi, hingga ke bidang keuangan seperti bank dan infrastruktur nasional. Kelompok ini bermain di ekosistem bisnis, mengendalikan industri dari hulu ke hilir dengan produk yang menguasai kehidupan kita sehari-hari. Maka pantas jika ia disebut rajanya Sembilan Naga. Lalu pertanyaannya, bagaimana Anthony dan keluarga Salim bisa membangun gurita bisnisnya hingga seperti sekarang ini? Yang ternyata bermula dari jadi pekerja buruh pabrik tahu dan kerupuk. Seberapa besar perannya dalam mengontrol ekonomi Indonesia? Pada kesempatan kali ini, mari kita menyelami kisah Anthony Salim di channel Deki Creator kali ini. Kisah Salim dimulai dari sosok perintis bernama Lim So Leong, yang lebih dikenal sebagai Soedono Salim, yang tak lain adalah ayah dari Anthony Salim. Dalam buku berjudul The Business Pillar of Suharto's Indonesia, diceritakan bahwa Lim So Leong sejatinya adalah seorang imigran asal Fukieng, Tiongkok. Ia berasal dari keluarga petani sederhana yang terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya karena kekacauan perang saat Jepang menginvasi Tiongkok. Pada tahun 1939, ia hijrah ke Indonesia dengan menumpang kapal dagang Belanda menyeberangi lautan selama 1 bulan penuh hingga akhirnya berlabuh di Kudus, Jawa Tengah, menyusul kakaknya yang sudah lebih dulu tinggal di sana. Pria kelahiran 16 Juli 1916 ini benar-benar memulai hidupnya dari nol.
Ketika baru tiba di kota kecil itu, Lim yang masih remaja mulai berjualan pakaian dengan keranjang pikulan yang ia bawa di pundaknya, menjajakan kacang goreng, sampai bekerja sebagai buruh di pabrik tahu dan kerupuk. Lim yang tinggal di Kudus melihat bahwa daerah ini adalah sentra cengkeh. Ia pun terjun ke bisnis tersebut. Usaha ini berkembang cukup pesat, dan dari sinilah ia menikah dengan Lilani, seorang wanita dari keluarga saudagar di Kudus. Perkawinan ini membuat bisnisnya makin maju, relasi pun semakin luas. Lingkungan Kudus yang aman ditambah etos kerja khas Tionghoa yang gigih membuat bisnisnya terus berkembang. Terlebih lagi, Lim berasal dari klan Hokchia yang terkenal memiliki insting bisnis tajam dan pintar membangun relasi. Sekadar informasi, klan Hokchia sendiri menurut Michael Beckman dalam bukunya Asian Eclipse adalah orang-orang Tionghoa yang berasal dari daerah Fuzhou. Mereka memang kelompok kecil di antara perantau Tionghoa, namun justru menjadi yang paling sukses di dunia. Di Indonesia sendiri, dari klan Hokchia ini lahir sejumlah nama besar seperti mendiang A. Wiegwan, pendiri pabrik rokok jarum, Surya Wonowijojo, pendiri gudang garam, The Ning King, pemilik Argo Manunggal Group, hingga Juhar Sutanto. Keunggulan Lim dalam bisnis juga banyak ditopang oleh solidaritas kuat dari klan Hokchia. Namun, ketika Perang Kemerdekaan pecah pada tahun 45, bisnis cengkehnya sempat gulung tikar. Semua pedagang Tionghoa mengalami kebangkrutan dan usaha mereka diambil alih oleh para pribumi. Namun ternyata keadaan perang justru membuka jalan baru bagi Lim. Kondisi saat itu sebenarnya sangat berat. Tapi Lim So Leong, entah bagaimana awalnya, justru mampu memasok bahan pokok, obat-obatan, bahkan menyelundupkan senjata untuk tentara Indonesia. Dengan kenekatannya itu, berbisnis sambil mendatangi medan konflik, ia justru mendapatkan relasi besar. Ia berkenalan dengan seorang perwira logistik bernama Sulardi, yang ternyata sepupu Soeharto. Melalui Sulardi, Lim akhirnya dikenalkan kepada Soeharto, yang saat itu masih berpangkat letnan kolonel. Lim menjaga relasi ini dengan sangat baik, hingga Soeharto naik menjadi seorang jenderal dan kelak menjadi presiden. Dari sinilah Soedono Salim dipercaya menjadi orang dekat sekaligus mitra bisnis Soeharto. Terlebih ketika Soeharto sudah menjadi presiden, keduanya memiliki banyak kesamaan. Seperti sama-sama percaya pada hal mistis, memiliki sifat ramah namun bermental kuat dan berani. Dan yang paling penting, keduanya punya satu kesamaan besar, sama-sama menyukai uang. Mereka menjadi mitra yang sangat dekat dengan kerjasama luar biasa. Dari kemitraan ini lahirlah sejumlah bisnis legendaris yang masih berdiri hingga sekarang dan berhasil membentuk sebuah kerajaan bisnis bernama Salim Group. Grup Salim lahir dari kesetiaan Lim atau Soedono Salim terhadap penguasa. Saat pertama menjabat sebagai presiden, Soeharto mengajak Lim bermitra bisnis, sekaligus mengajaknya membangun ekonomi negara, bukan sekadar cari untung semata. Ya, tentu Lim menerima ajakan ini dengan senang hati. Lalu, Lim juga memberi saran mengenai apa saja yang dibutuhkan masyarakat saat itu. Lim memberi saran akan 4 kebutuhan dasar rakyat kepada Soeharto, yaitu sandang, pangan, papan, dan transportasi. Soeharto menerima saran dari Lim, kemudian Soeharto menugaskan Lim menjalankan 3 dari 4 hal tersebut: pangan, papan, dan transportasi. Tugas itu ia jalankan dengan sangat baik, bahkan melampaui harapan Presiden Soeharto. Dengan dukungan keluarga dan para sepupunya, Lim berhasil mendirikan sejumlah perusahaan besar seperti PT Bogasari di bidang pangan, PT Indosemen di bidang perumahan pada tahun 1975, dan Indomobil di sektor otomotif. Bahkan, Lim juga berhasil membangun pilar lain di sektor perbankan dengan mendirikan Bank BCA pada tahun 1956. 4 bidang ini juga yang menjadi pilar dasar ekonomi Indonesia di masa Orde Baru. Sehingga Lim pun menjadi anak emas Soeharto. Hubungan mereka tak lagi sekadar mitra bisnis, tetapi berkembang menjadi persahabatan yang sangat dekat. Kedekatan itu bahkan terkenal dan diabadikan dalam sebuah buku. Nama Soedono bahkan diberikan langsung oleh Soeharto. Dalam bahasa Jawa, Su berarti baik dan Dono berarti uang. Maka Soedono bermakna uang yang baik, sementara Salim adalah bentuk modifikasi dari Lim. Lim kemudian dijuluki sebagai Cukong, istilah populer saat itu untuk pengusaha Tionghoa yang dekat dengan pemerintah.
Mereka mendapat perlindungan sekaligus hak istimewa seperti diizinkannya untuk memonopoli bisnis, misalnya di sektor tepung. Tak terduga, hubungan Lim dengan penguasa berdampak luar biasa hingga melahirkan sebuah patronas yang sangat kuat dan simbiosis mematikan. Menciptakan sistem oligarki yang menjadi seni dalam pemerintahan Orde Baru hingga melahirkan kekuatan ekonomi besar bagi Indonesia. Tentu, semua perlakuan kepada kroni-kroninya ada imbalan. Namun Lim tak pernah mengeluh. Dengan senang hati, ia memberikan keuntungan kepada keluarga cendana, seperti 30% saham Bank BCA yang tercatat atas nama anak-anak Soeharto. Sementara itu, Lim dengan dukungan politik serta keistimewaan yang diberikan negara, ia terus merambah ke begitu banyak sektor strategis perekonomian Indonesia. Pada titik inilah, ia akhirnya mendirikan sebuah kerajaan bisnis bernama Grup Salim pada tahun 1972. Grup ini menjadi payung dari seluruh bisnis keluarga Salim. Di dalamnya ada keluarga Salim, para kolega kepercayaan, dan terutama anak bungsunya, Anthony Salim, sosok yang kelak memoles Grup Salim hingga jauh lebih perkasa setelah ia pulang dari luar negeri pada masa tahun 70-an. Lalu, kisah tokoh utamanya baru saja dimulai, yaitu Anthony Salim, sang kepala naga di balik bayangan. Pada tahun 1970, sepulang menamatkan pendidikan dari Inggris, Anthony yang baru berusia 21 tahunan sudah mulai dimasukkan ke dalam bisnis keluarga oleh ayahnya, bersamaan dengan 2 tahun awal Soeharto menjabat sebagai presiden. Anthony bukan sekadar anak magang yang ikut dalam bisnis keluarga, namun ia mengamati dan mempelajari kondisi bisnis Salim. Ia membawa pemikiran baru dan membuat gebrakan yang mengagetkan semua orang. Anthony, yang lahir pada tahun 1949 dengan nama Tionghoa Lim Hong Sien oleh ayahnya Soedono Salim, menyebut Anthony jauh lebih bijak dari usianya. Namun ada perbedaan cara dan strategi antara anak dan ayah itu. Lim tumbuh dengan prinsip network-based strategies, mengandalkan koneksi politik dan patronas kekuasaan. Sebaliknya, Anthony membawa prinsip market-based strategies. Ia lebih percaya pada profesionalisme, perekrutan tenaga ahli, dan efisiensi pasar. Anthony mengamati bahwa praktik patronase itu sebenarnya cukup licik, banyak merugikan kelompok Salim. Meski tak dapat dipungkiri, kesuksesan bisnis saat itu dibantu oleh perlindungan penguasa. Namun menurutnya, ketergantungan pada penguasa adalah kelemahan jangka panjang. Dari pemikiran visionernya, sejak akhir tahun 1970-an itu, Anthony mulai meyakinkan ayahnya untuk membangun bisnis di luar negeri. Namun Soedono Salim saat itu masih berpikir bahwa peluang di Indonesia tak ada habisnya. Anthony sendiri di awal mengurus bisnisnya juga tak luput dari beberapa kesalahan, seperti saat mengimpor bahan semen dari Korea Utara yang membuat perusahaan PT Indocement merugi. Namun selanjutnya Anthony terus menunjukkan pengaruh dan kemampuan bisnis yang fantastis. Salah satu bukti kejeniusan Anthony adalah kemampuannya menguasai bisnis mie instan di Indonesia, seperti merek terkenal Indomie dan Super Mie yang memiliki cerita penuh drama dan sempat mengguncang Indonesia pada tahun 80-an. Jadi, pada awalnya Grup Salim bukan siapa-siapa di bisnis mie instan. 2 produk mie lain sudah lebih dulu muncul dan menguasai pasar Indonesia, yaitu Super Mie sang pelopor pada tahun 98, lalu Indomie 2 tahun kemudian dirintis oleh pengusaha Jayadi. Salim sendiri baru merilis produk mie pada tahun 1980. Lalu kemudian karena pasar mie instan lesu akibat produksi pangan yang berlimpah, Anthony mengajak Jayadi Jaya bekerja sama agar bisnis mie tetap bertahan. Namun ajakan itu ditolak. Lalu terjadilah pertarungan antara Sarimi milik Anthony dan Indomie milik Jayadi. Anthony nekat menggelontorkan modal 10 miliar rupiah untuk promosi dan menurunkan harga sedikit di bawah Indomie. Hasilnya cepat, Sarimi melejit dan menguasai pasar. Jayadi akhirnya menyerah dan setuju bekerja sama, lalu mereka membentuk perusahaan Indofood Interna. Gabungan keduanya membuat dominasi mereka makin kuat, hingga Super Mie pun tak sanggup bersaing dan akhirnya diakuisisi oleh Indofood. Inilah pola strategis Grup Salim, membangun kerjasama untuk mengambil keahlian mitra, mengamankan finansial, lalu perlahan menguasai bisnis tersebut. Seiring waktu, kontrol Indofood sepenuhnya bergeser ke tangan Salim, ditambah konflik di kubu Jayadi, sehingga Salim dapat memungut kepingan-kepingannya. Pada akhirnya,
Indofood ia kuasai dan menjadi perusahaan makanan terbesar hingga saat ini. Grup Salim bukan hanya mengambil alih, tetapi juga menyerap jati diri perusahaan-perusahaan itu sebagai bagian dari citra mereka, seperti yang terus mereka lakukan sampai masa sekarang. Kemudian, Anthony melakukan langkah yang cukup gila dan menjadi kontroversi besar di keluarga Salim. Ia rela mengorbankan semua keluarga Salim demi berada di puncak. Anthony mengamati bahwa grup Salim memiliki kelemahan besar karena perusahaan-perusahaan grup Salim diisi sebagian besar oleh keluarga. Anthony tidak segan-segan menyingkirkan keluarga dari posisi penting yang dirasa menghalangi kemajuan bisnis Salim Group, lalu menggantinya dengan para ahli di bidangnya. Pada tahun 1975, di usia 25 tahun saja, Anthony meyakinkan ayahnya untuk mencopot pamannya, Lim Sioe Kong, dari kursi direktur BCA. Anthony menilai sang paman terlalu konservatif atau terlalu berhati-hati, dan itu menghambat pertumbuhan. Ia mengusulkan mengganti dengan Mokhtar Riyadi, seorang bankir ternama di Indonesia. Hasilnya benar-benar luar biasa. BCA yang awalnya hanyalah bank kecil dengan hanya 27 karyawan dan aset sekitar 400 juta rupiah, tumbuh pesat menjadi bank terbesar di Indonesia dalam waktu singkat, dengan aset yang melonjak hingga lebih dari 40 triliun rupiah pada tahun 80-an. Lalu saat Soedono menyerahkan setengah kendali kepada Anthony, ia benar-benar meminggirkan sebagian besar keluarganya dari posisi penting. Albert Salim, Andre Salim, dan Mira Salim diarahkan hanya ke bisnis kecil dan perusahaan yayasan sosial. Bagi Anthony, bisnis keluarga harus dikelola layaknya korporasi modern yang profesional, bukan dibagi rata seperti warisan. Meski memicu konflik keluarga hingga beberapa anggota Lim memilih hengkang dari kongsi bisnis Salim Group, Anthony tak peduli. Baginya, profesionalitas adalah harga mati untuk bertahan di puncak. Pada awal tahun 1990-an, ia mulai menyimpan sebagian aset di berbagai negara, mulai melakukan investasi di Singapura, Filipina, serta Hong Kong lewat ujung tombak First Pacific. Anthony juga meluncurkan perusahaannya ke bursa saham seperti Indofood dan Indocement, serta membangun banyak bisnis baru di berbagai sektor, mulai dari media seperti Indosiar hingga perkebunan minyak sawit. Hingga saat itu pada tahun 1995, Grup Salim telah memiliki lebih dari 600 perusahaan afiliasi, mempekerjakan lebih dari 200.000 orang, dan tercatat sebagai orang nomor 1 terkaya di Indonesia. Beritanya sampai terdengar ke media-media barat. Mereka menjulukinya sebagai The Uncrowned King of Indonesian Economy, Raja Ekonomi Indonesia, kekuatan ekonomi yang dianggap setara dengan sebuah negara. Namun di balik pujian setinggi langit itu, tersimpan ancaman. Kecemburuan dan tekanan asing mulai muncul dari hegemoni besar Grup Salim dan pesatnya kemajuan Indonesia di era Orde Baru. Apa yang ditakutkan Anthony terjadi. Instingnya benar. Kelompok Salim ikut terseret dalam gelombang kemarahan masyarakat akibat runtuhnya rezim Orde Baru. Dan saat itulah dampak buruk dari ketergantungan pada kekuasaan pemerintah benar-benar terasa. Krisis Asia tahun 1998 menghantam Indonesia. Krisis ekonomi, kesenjangan sosial, dan kerusuhan besar membuat kondisi semakin kacau. Lalu sentimen anti-Soeharto dan anti-Tionghoa menyebabkan Grup Salim jadi korban paling parah dan pihak yang paling diincar. Saat kerusuhan meledak, laporan Tempo menyebutkan rumah Lim di Gunung Sahari, Jakarta Pusat dijarah dan dibakar massa. Dalam sekejap, seluruh mobil di garasi dan isi rumah terbakar habis. Untuk membuktikan bahwa rumah kroni Soeharto sudah diserang, massa menyeret foto besar Lim ke jalan. Mereka mengarak dan memamerkan foto besar itu. Gambar-gambar adegan tersebut beredar luas, termasuk yang ditampilkan oleh mingguan Tempo. Bukan hanya itu, sebanyak 122 kantor cabang Bank BCA rusak, 150 mesin ATM dibobol, dan pabrik Indofood di Solo dijarah serta dibakar hingga menimbulkan kerugian 42 miliar rupiah. Kerajaan bisnis Salim yang dibangun selama 3 dekade bersama Soeharto runtuh hampir dalam sekejap. Saat itu keluarga Salim berada dalam situasi yang mencekam. Dalam salah satu sumber disebutkan keluarga Salim harus berjibaku menempuh 3 jam perjalanan dan diduga harus menyuap setiap pos pemeriksaan sekitar 15 juta rupiah agar bisa melewati bandara.
Semua anggota keluarga kecuali Anthony pergi ke luar negeri. Keluarga Salim memang tak ada yang terluka dalam serangan itu. Namun mereka mendapati kehancuran, baik secara materi maupun mental. Para anggota keluarga Salim tak mampu menghadapi guncangan besar ini, hingga tak sanggup meneruskan bisnis. Seperti paman, kakak, bahkan ayahnya, Soedono Salim, yang menetap di Singapura dan menyerahkan semua bisnis kepada Anthony. Di sisi lain, penguasa Orde Baru yang dahulu menjadi pelindung keluarga Salim pun tak berdaya. Kemudian, dengan alasan menyelamatkan negara, pemerintah transisi mendesak Salim untuk melunasi utang dan mengambil alih semua bisnisnya. Diketahui, utang grup Salim saat itu membengkak hingga mencapai 12 miliar dolar Amerika atau sekitar 55 triliun rupiah. Ancaman untuk kelompok Salim tak berhenti di situ. Ketika Dana Moneter Internasional dari Amerika hendak memberi pinjaman 43 miliar dolar untuk menyelamatkan Indonesia, mereka memberi syarat. Indonesia harus mengakhiri praktik kronisme. Sebuah tuntutan yang jelas mengarah pada konglomerat besar seperti Salim. Pada Agustus tahun 1998, Anthony Salim bertemu dengan para elit global, bankir dari Lehman Brothers, JP Morgan, dan perwakilan pemerintah Indonesia. Menurut Wall Street Journal, Anthony berkata kepada para bankir, "Jika kalian ingin membunuh kami, silakan, tetapi kalian akan kehilangan 100.000 pekerjaan." IMF kemudian memutuskan bahwa grup Salim tidak bisa dianggap enteng dan tidak boleh tumbang. Kebangkitan Anthony bermula saat ia memilih berdamai dengan pemerintah. Ia menyerahkan 107 perusahaan, termasuk BCA dan Indocement, kepada negara. Langkah itu dinilai sangat kooperatif, jauh berbeda dengan sikap para konglomerat lain yang cenderung melawan. Namun, di balik sikap menyerah itu, Anthony sebenarnya sedang menyelamatkan aset tersisa. Ia diam-diam menyimpan satu perusahaan penopang sebagai penyelamat grup Salim, yaitu Indofood, perusahaan di bidang pangan yang tetap bertahan kuat di masa krisis. Bagi Anthony, alasannya sederhana. Orang akan selalu butuh makan dalam kondisi apapun. Karena itulah ia mati-matian mempertahankan Indofood. Namun posisinya saat itu benar-benar di ujung tanduk. Banyak pihak mencoba mengambil keuntungan di tengah kejatuhannya. Selain jajah-dijajah yang menggugat Indofood, perusahaan Jepang Nissin Food juga mengincarnya. Anthony pun harus menyelamatkan Indofood dengan cara apapun. Dan akhirnya Anthony Salim melakukan langkah yang sangat cerdik. Ia menjual Indofood ke perusahaan First Pacific asal Hong Kong, yang ternyata masih miliknya sendiri. Langkah ini membuat bisnisnya aman dari gejolak politik dalam negeri, tapi juga memastikan perusahaan itu tetap aman di genggaman Anthony. Momen inilah yang menjadi jalan kebangkitannya. Saat semua orang mengira kerajaan bisnis Salim telah habis, Anthony diam-diam justru tengah menyusun proyek-proyek strategis di Filipina, bersama rekannya saat membangun First Pacific dulu, Manuel Pangilinan. Dengan First Pacific sebagai ujung tombaknya, ia berhasil membangun berbagai bisnis besar, mulai dari telekomunikasi, sektor kelistrikan, pengelolaan air, hingga jalan tol dan pertambangan, seperti Philex Mining. Dari langkahnya ini, bahkan Anthony Salim nyaris menguasai bisnis di kawasan Filipina. Di dalam negeri, ia pun berhasil merebut kembali perusahaan-perusahaan lamanya yang sempat terlepas dari genggaman, seperti Indomobil dan Indocement. Dan tak sampai 5 tahun, Salim Group kembali bangkit dengan sangat fantastis. Anthony Salim pun dinobatkan sebagai salah satu dari 10 tokoh bisnis paling berpengaruh tahun 2005. Atas kiprah luar biasanya ini pula, ia dijuluki oleh banyak jurnalis Indonesia sebagai eksekutif bermesin Ferrari. Julukan itu muncul karena betapa cepatnya ia bangkit dari keterpurukan yang hampir menghancurkan segalanya. Dari kehancuran, dia belajar bagaimana dunia ini benar-benar bekerja tentang kekuasaan, sistem politik, dan bisnis yang saling menjatuhkan dari level negara sampai ke elit global. Dia tahu kepopuleran bisa jadi jebakan dan perlindungan negara bukanlah jaminan keselamatan. Kini dia memilih berjalan di balik bayangan. Tak terlihat, tapi menggerakkan segalanya. Dia nggak mencari gelar, nggak butuh sorotan. Yang dia bangun adalah kekuatan yang tak tersentuh, dan kepada anak-anaknya ia mewariskan semua itu. Prinsipnya cukup sederhana, carilah kuda yang cepat dan biarkan dia berlari. Sekarang, kita bisa melihatnya sendiri. Ketika ia bergerak, ketika bisnisnya terusik, jantung kekuasaan pun ikut bergetar dan masyarakat merasakan dampaknya. Dia bukan sekadar pebisnis, dia kini jadi metronom tak terlihat di atas semua konglomerat di Indonesia. Dan dialah sang kepala naga.